Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini di hadapan Guru Agung kita, Syekh Muhammad Abdul Qausifullah Masrur, Guru Mursyid kita dan Umi. Allah berikan kesehatan, panjang umur dunianya, kita sebagai murid-muridnya selalu diberi doa Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maqsudi wa bika matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ma'aka 'adad. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon infonya, ini bagus nggak suaranya? Ustaz Turmuji. Bagus, silahkan lanjut Pak Kiai. Oh iya, siap. Bagus sekali, Bandung kenceng. Waduh, iya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di hari yang ketujuh bulan suci Ramadan, yang mana di bulan Rajab dan Syaban kita selalu memohon kepada Allah agar kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, setelah kita sampai di bulan suci Ramadan, apa yang harus kita kerjakan? Tentu yang paling teramat kita syukuri adalah doa kita terkabul, dan pada hari ini masuklah kita kepada bulan suci Ramadan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya amaliyah yang diberikan petunjuk oleh mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Qausifullah Masrur. Dan mohon izin, saya juga sebagai wakil talqin yang masih belajar, ya belum ada 1 tahun berjumpa dengan Abah. Ya Alhamdulillah, mau tidak mau Ustaz Turmuji pun sebagai guru saya, ya Ustaz Turmuji, Alhamdulillah sehat, panjang umur, teh susi semua yang berada di Manaqib Online Internasional ini, yang ada berapa orang? 23 orang ya, tapi insya Allah pada hakikatnya para kekasih-kekasih Allah itu lebih daripada 124.000 para kekasih Allah. Maaf, tadi ada suara telepon masuk. Para ikhwan dan akhwat, yang mana di sini sedikit saya akan membuka kitab yang dikarang oleh Syekh Mursyid kita, Fadailus Suhur, menerangkan tentang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf Ro. Huruf Ro ini yaitu rahmat. Ada 5 huruf. Yang pertama huruf Ro, Mim, Dod, Alif, dan Nun. Di sini pengersa Abah, huruf Ro ini disamakan dengan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat yaitu keinginan untuk menyampaikan kebaikan. Rahmat ini juga diartikan sebagai kelembutan hati yang menghendaki keutamaan dan kebaikan. Rahmatullahi alaina wa ala Musa law sabara la ra'a min sahibihil ajab. Rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita dan atas Nabi Musa alaihi salam, kalaulah Musa dapat bersabar, ia akan melihat dari temannya yaitu Nabi Allah Khidir keajaiban-keajaiban
Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Nasai, Hakim, dan Abu Jad Al-Bawardi. Di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah mengutus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, kita sejak lahir udah otomatis kita ini udah Muslim karena ayah dan ibunda kita adalah seorang Muslim. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, rahmat dari Allah. Andaikan saja kedua orang tua kita bukanlah seorang Muslim, entah mungkin kita tidak bermanakib pada hari ini. Artinya kita ini Islam keturunan. Makanya pada saat saya ditanya oleh pangarsa Abah, kapan masuk Islam? Saya juga bingung menjawabnya. Mungkin semua juga pernah ditanya oleh Abah, kapan kita masuk Islam? Dan kita semua bingung. Akhirnya Abah bilang, setelah ditalkin, itulah awal kita masuk dalam agama Islam yang hak. Karena orang yang masuk ke dalam agama Islam ini, pangarsa Abah pada saat saubah kemarin itu, 2 minggu yang lalu, Abah bilang, bahwa yang diwajibkan untuk masuk Islam itu adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita semua sudah bertalkin, dan kita mempunyai guru mursyid yang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di dalam bermanakib seperti ini, amaliyah-amaliyah mursyid yang kita amalkan, yaitu untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita berdoa, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Di sini rahmat Allah kepada diri kita, yaitu keridhaan Allah. Kita selalu memohon, setelah kita bersolat 5 waktu, kita selalu berzikir. Zikir jahar kita, minimal kalau kita lagi sibuk, mungkin para pekerja-pekerja, saudara-saudari kita, ikhwan akhwat, yang berada di luar sana, yang mereka bekerja di jalanan, mereka berzikir, sholatnya itu kadang kalau enggak 165, yang paling sedikit itu 3. Kadang-kadang kan banyak ya, pada ikhwan itu, yang mereka nge-grab, kadang-kadang bertanya juga kepada kita, bagaimana ke hukumnya kalau kita lagi bekerja, Masya Allah, luar biasa. Sangat luar biasa sekali saudara-saudara kita yang bekerja di bulan suci Ramadan ini, mereka masih mencari nafkah, luar biasa, di terik panasnya matahari, mereka masih mau beramal ya. Setelah sholat berzikir, saya bilang tidak masalah, bikinlah 3 saja kalau sedang sibuk. Tidak perlu 165 kalau memang itu lagi sibuk. Tapi nanti malam kita genapkan, kalau kita 5 waktu 165 kali 5. Kita bikin pada amaliyah malam, sholat tahajudnya, kita bikin mungkin 165, kita buatlah dikalikan 5, dikalikan 7, dikalikan 9, bahkan kita kalikan lebih daripada itu lebih baik. Karena zikir jahar ini adalah obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam diri kita. Bukan 1-2 orang. Kita berzikir jahar, ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ikhwan, akhwat, yang mendapatkan talqin zikir ini, dan kita beristiqomah dalam amaliyah mursyid. Selalu kita mempelajari daripada amaliyah guru mursyid kita, biar istiqomah kita. Amaliyah apa yang kita baca, itu harus petunjuk daripada guru mursyid kita, agar kita berrobito, kita menyatu, ruh kita ditunjukkan kepada menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apa amaliyah mursyid? Inilah satu rahmat buat kita. Setelah kita ditalqin, bagaimana amaliyah mursyid kita kerjakan dengan istiqomah. Karena keistiqomahan inilah yang menuju husnul khotimah. Akhirnya kita nanti berpulang kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali dengan
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan jiwa yang tenang. Nah, dari itu rahmat dari Allah ini dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan dengan Thariqah Qadariyah Naksabandiyah kita ini kepada Sayyidina Ali, ke Sayyidina Husain, terus turun kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sekarang kita mempunyai guru mursyid yang bersanad, yang bersambung kepada Allah. Wa'tasimu bihabli, berpegang pintu-pintu menuju keridhaan Allah melalui wasilah. Kita sebagai murid-muridnya Abah, kita harus apa perintah Abah? Semua itu pasti adalah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat kita terus Abah canangkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Jangan lupa masuk ke dalam rumah dengan kaki kanan, keluar rumah dengan kaki kiri. Begitupun masuk ke kamar-kamar tidur kita, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Abah berikan ilmunya kepada kita, itu pasti dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal-hal yang sepele itu, kenapa rumah tangga saya kok seperti ini? Dalam rumah tangga hancur berantakan. Nah, sampai kita lihat, masuk kita ke dalam rumah, jangan sampai kaki kiri. Masuk ke dalam rumah harus pakai kaki kanan. Ini kita amalkan. Kan dengan itu, apa amalia-amalia yang kita kerjakan, perintah-perintah guru mursyid kita, itu pasti dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Fatir ayat 2 Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Apa saja yang dianugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Lalu di dalam surat Al-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman, wa rahmatu rabbika khairum mimma yazma'un. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik bagimu dari apa yang mereka kumpulkan. Ibnu Athaillah pernah berkata, janganlah gembira dengan ketaatan yang datang dari dirimu, tapi bergembiralah dengan ketaatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatanmu yang muncul dari Allah, bersama Allah dan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan seperti itu adalah suatu rahmat dari Allah. Dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan seseorang tidak akan pernah merasakan ketaatan kecuali dengan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menurunkan kepada hambanya melalui barokah dan karomah seorang Syekh Mursyid. Dan karomahnya yang teragung dan terbesar adalah zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Kita sudah mempunyai dua, zikir jahar dan zikir khafi. Ini adalah suatu karunia yang terbesar yang guru mursyid berikan kepada kita. Yang mana yang zikir yang malaikat hafazah tidak dapat mendengarnya, yaitu zikir khafi. Malaikat pencatat tidak mengetahui untuk mencatatnya, dan setan pun tidak bisa merusaknya, yaitulah zikir khafi. Zikir khafi ini adalah zikir yang luar biasa. Kita berbicara seperti ini, zikir khafi jangan sampai lepas. Kita bekerja, kita sedang membawa kendaraan, kita sedang naik kendaraan, kita sedang bekerja, zikir khafi jangan sampai goflah. Karena sampai kita lupa daripada zikir khafi ini adalah bencana yang sangat luar biasa buat kita sebagai Thariqah Qadariyah Naksabandiyah ini. Jangan sampai kita lepaskan zikir khafi dalam hati kita sedetik pun. Lupa kita ingatkan dalam hati kita. Kita ketuk dalam hati kita sesuai urat nadi kita. Terus kita berzikir khafi, kita berbicara, kita mendengar. Ini semua jangan sampai lupa. Lalu yang kedua di dalam bulan Ramadan, yaitu huruf mim.
Huruf mim ini adalah muraqabah. Muraqabah adalah pengawasan. Wa kana Allahu bikulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Nah ini Allah, kalau dalam ihsan itu, kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita belum mampu melihat Allah, kita dilihat oleh Allah. Kalau kita sudah merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kita sedang ditonton oleh Allah. Bukan sedang diintip. Beda. Diintip dengan ditonton. Kalau ditonton, sekarang ini saya lagi ditonton nih, sama saudara-saudara yang lain. Ahwa, ikhwan, dan akhwat yang ada di mana-mana. Ini saya lagi ditonton. Kalau lagi ditonton begini, apalagi ditonton oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menjadi pemeran atau menjadi aktor yang baik. Menjadi aktor yang sempurna. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka dari itulah, cari terus ilmu-ilmu yang bagaimana di Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah ini guru-guru mursyid mengajarkan kepada kita. Dengan kita membaca, Allah masih memberikan kita kedua belah mata kita. Kita membaca, kita mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh guru-guru mursyid kita. Lalu kita amalkan. Lalu yang bisa kita dengar seperti ini, saudara-saudariku, mendengar di mana-mana. Kita gunakan telinga kita mendengar yang baik-baik, nasihat buat diri kita, lalu kita amalkan. Jangan sampai kita berbicara, belum kita mengamalkan. Kan kata Abah seperti itu. Jangan sampai berbicara, tapi belum pernah mengamalkan. Mudah-mudahan kita semua, murid-murid Abah, kita mampu mengamalkan apa yang guru mursyid kita ajarkan kepada diri kita. Saya kira tidak begitu banyak waktunya, karena pada hari ini saya juga akan ada manakib offline ya, manakib offline kita habis asar. Mudah-mudahan ada manfaat buat diri saya pribadi, khususnya buat kita semua. Artinya rahmat Allah, yaitu kita sekarang luar biasa, kita mempunyai guru mursyid. Kita serahkan semua jiwa dan raga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasilah dari guru-guru mursyid kita, Abah Awas. Dan muraqabah selalu kita diawasi di mana saja pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta karena Allah, kita cinta Allah karena Abah, kita cinta Abah karena Allah. Akhirnya dari saya, Al-Fakir Samsul Bahri, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya pribadi buat diri Al-Fakir sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kesalahan itu milik pribadi Samsul Bahri, kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kesehatan, panjang umur di bulan suci Ramadan ini. Allah hatamkan kita, sehatkan kita, panjang umur semua yang ber-online di manakib online pada siang hari ini. Ini pada hari siang ini kita enaknya lagi tidur sebetulnya, siang-siang, bener nggak? Tapi semua karena kita cinta kepada amaliyah mursyid, dengan cinta kita kepada amaliyah mursyid ini, wusul kita sampailah kita menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Al-Fakir sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.